Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kultum tentang salah satu sifat manusia yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yakni sifat ifrat atau berlebih-lebihan. Dalam bahasa yang sederhana, ifrat atau berlebih-lebihan dapat diartikan sebagai sikap yang melampaui batas atau melakukan sesuatu dengan cara yang tidak seimbang. Selanjutnya, berikut 3 contoh sifat berlebih-lebihan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam hal ibadah. Islam mengajarkan kita untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan ikhlas. Namun terkadang ada orang-orang yang melaksanakan ibadah secara berlebih-lebihan sampai melupakan kewajiban-kewajiban ibadah yang lainnya. Selanjutnya, berlebihan dalam hal duniawi. Berlebihan juga sering kita temui dalam urusan dunia. Contohnya seperti harta, makanan, ataupun gaya hidup. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yang artinya, sungguh para pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak berlebihan dalam menggunakan harta kepada hal yang tidak bermanfaat. Terkadang kita tergoda untuk membeli barang yang tidak kita butuhkan hanya karena ingin mengikuti tren atau keinginan pribadi kita yang berlebihan. Padahal dalam Islam kita telah diajarkan untuk hidup sederhana dan mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Sebagai contoh dalam hal makanan, seringkali kita membeli makanan melebihi apa yang kita butuhkan, yang pada akhirnya makanan tersebut terbuang sia-sia. Dan kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai orang-orang yang membuang makanan. Dan yang ketiga ialah berlebihan dalam emosi dan perasaan. Terkadang kita merasa marah atau kecewa terhadap suatu masalah kecil. Kita juga merasa cemas atau takut yang berlarut-larut yang dapat mengganggu ketenangan hati kita. Padahal dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar dan bertawakal dalam menghadapi ujian hidup. Jika kita dapat mengendalikan perasaan dan emosi kita dengan baik, maka kita akan mampu menghadapi ujian hidup dengan perasaan tenang dan penuh harapan. Islam mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan bertawakal dan tidak berlebih-lebihan dalam menanggapi segala sesuatu. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk memilih jalan tengah yang dapat diartikan tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan dalam segala hal, baik dalam ibadah, dunia, maupun perasaan dan emosi. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahabbul a'mal ilallah adawamuha wa in qalla," yang artinya amalan yang dicintai Allah ialah amalan yang sedikit namun berkelanjutan. Hadis riwayat Muslim. Keberlanjutan amal di sini itu penting karena menunjukkan konsistensi dan keteguhan kita dalam berbuat baik. Amal yang baik akan melahirkan amal baik berikutnya. Amalan yang besar namun berhenti di tengah jalan tak lebih baik dari amalan yang kecil namun berlangsung secara terus-menerus. Karena yang kecil namun lestari,
suatu saat akan menjadi besar, sedangkan yang besar namun stagnan suatu saat akan terkikis pelan-pelan. Teman-teman sekalian, inilah inti dari ajaran agama Islam yang mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Maka dari itu, marilah kita senantiasa menjaga keseimbangan dalam kehidupan, karena berlebihan tidak hanya merugikan diri sendiri, melainkan merugikan orang lain maupun masyarakat di sekitar kita. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk agar senantiasa menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Dan juga, marilah kita menjadi umat yang selalu mengambil jalan tengah yang tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.